Berikut ini adalah 10 anime musim fall 2022 dengan cerita yang menarik. Apa aja ya animenya? Ini dia animenya. Anime ini bercerita tentang karakter bernama Cheat Kageno yang mendapatkan kesempatan untuk terakhir kembali ke dunia sihir setelah sebelumnya gagal mencapai tujuan hidupnya di dunia modern Jepang. Sejak kecil, layaknya orang-orang pada umumnya, Cheat bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Hanya saja, dia tak ingin terlihat menonjol. Cheat ingin menjadi orang yang bergerak di balik bayangan. Di kehidupan barunya, Cheat pun berpura-pura hidup sebagai orang biasa, sama seperti di dunia sebelumnya, sambil diam-diam membentuk organisasi Shadow Garden dan bertindak sebagai pemimpin. Shadow Garden ada untuk menjatuhkan sebuah sekte yang dikenal sebagai nama Diabolos. Menceritakan keseharian Denji, seorang remaja yang hidup sendirian setelah ayahnya meninggal. Suatu hari, ia bertemu dengan iblis berbentuk anjing dengan gergaji di kepalanya, bernama Pochita. Pertemuan Denji dan Pochita terjadi di depan makam ayahnya. Ketika Pochita datang dengan badan penuh darah, Denji mengetahui Pochita adalah seorang iblis, lalu memintanya meminum darahnya. Sejak saat itu, Denji dan Pochita selalu bersama sebagai sahabat. Denji menghidupi dirinya dan melunasi hutang ayahnya sebagai pemburu iblis. Bayarannya bersama Pochita. Suatu hari, Denji dijebak oleh seorang mafia untuk masuk ke sebuah ruangan yang berisi berbagai iblis. Akibatnya, Denji tidak bisa melawan semua iblis itu hingga sekarat. Sesaat sebelum Denji meninggal, Pochita merasukinya dan menyatu dengan tubuh Denji. Setelah itu, Denji hidup sebagai Chainsaw Man. Setelah mengalami kecelakaan mobil, sang protagonis bereinkarnasi menjadi seorang pedang tanpa nama dan memiliki ingatan masa lalu. Pedang tersebut memulai petualangannya sendiri. Beragam monster berusaha untuk menaklukkan pedang tersebut karena pedang itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dalam perjalanannya, sang pedang berburu monster dan menyerap kekuatan mereka. Sang pedang juga menyerap beragam bebatuan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Suatu hari, sang pedang bertemu dengan seorang gadis bertelinga kucing. Gadis tersebut melarikan diri dari para penculik yang akan menjualnya sebagai budak. Sang pedang kemudian bekerja sama dengan gadis itu dan berusaha melawan para penculik tersebut dan berhasil mengalahkan mereka. Gadis itu memiliki nama Fran yang berasal dari suku kucing hitam. Dia mengalami kehidupan yang berat sebelum bertemu dengan sang pedang. Fran selama ini mengalami perbudakan dan penganiayaan. Ketika sang pedang tidak mengingat ke namanya, Fran memberikan nama Master dan menjadikan Fran sebagai pengguna utama pedang Master tersebut. Menceritakan tentang seorang beast tamer yang dikeluarkan dari parti pahlawan karena dianggap sebagai beban oleh semua anggota parti pahlawan tersebut. Rain merupakan seorang beast tamer yang sangat kuat. Dia pernah menjadi bagian dari parti pahlawan dan membantu mereka dengan sangat baik. Namun, karena tidak bisa bertarung sendiri, Rain pun dikeluarkan dari parti dan dianggap sebagai beban. Parti pahlawan tidak menyadari hal terpenting, yaitu kenyataan bahwa mereka bisa seperti sekarang adalah berkat kemampuan Rain. Setelah itu, Rain memutuskan untuk menjadi seorang petualang dan mengikuti ujian masuk dengan mengalahkan 10 goblin. Dalam proses ujian tersebut, dia bertemu dengan seorang gadis muda ras kucing yang sedang diserang oleh monster. Rain dengan sangat cepat menolong salah satu ras terkuat tersebut. Sejak saat itu, perjalanan Rain dimulai. Dia bertemu dengan teman-teman yang sangat baik dan bisa mendukungnya dalam kondisi apapun. Sebagai seorang beast tamer, Rain menantinya akan menjinakkan beberapa ras terkuat dan menjadikannya sebagai teman. Kehidupan mulai berubah, tekad yang kuat terus ada dan dia berusaha untuk mengalahkan Raja Iblis.
menceritakan tentang seorang petani yang sangat hebat dalam menanam buah dan sayur. Dia sangat mencintai pekerjaannya dan sepertinya tidak ingin mengubah kehidupannya. Alwyn merupakan seorang petani yang sangat kuat dan dia memiliki lahan pertanian sangat luas. Dia sangat tertarik untuk menjadi seorang petani dan tidak memiliki niatan untuk mengganti pekerjaannya tersebut. Alwyn memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia bisa mengalahkan naga dan iblis dalam satu kali serangan. Semua itu membuktikan bahwa kekuatannya berada di level teratas. Namun, meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar, Alwyn sangat tertarik untuk menjadi seorang petani dan menolak tawaran raja untuk bekerja di istana, meskipun diberi pangkat dan gaji yang besar. Pertemuan Alwyn dengan seorang putri bernama Val menjadi awal dari cerita perjalanan baru. Alwyn dihadapkan dengan kehidupan baru untuk menjadi seorang petani di dekat ibu kota. Alwyn juga akan membantu kerajaan dalam menghadapi monster dan menjadi seorang petualang di kuil terdekat. Perjalanan baru dimulai menjadi seorang petani dengan kekuatan overpower, memberikan kisah yang sangat menarik untuk disaksikan. Jiro Yakuin, anak SMA yang membosankan, akhirnya tinggal dengan Akari Watanabe, salah satu gadis tercantik di kelasnya yang selama ini tidak pernah akrab dengannya. Keduanya menjadi pasangan dalam latihan suami istri. Meski kesan pertama mereka buruk, Jiro dan Akari masing-masing sudah mempunyai perasaan pada orang lain. Memutuskan untuk melakukan latihan suami istri dengan serius agar sesegera mungkin dapat bertukar pasangan. Namun, setelah menjalani sebagai pasangan, keduanya mulai mengenal pesona satu sama lain. Kisah pasangan yang bukan kekasih tapi lebih mesra daripada suami istri ini pun dimulai. Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Itoki yang memiliki kemampuan dalam berbagai bidang pembelajaran. Dia juga sangat lincah dan dapat bergerak dengan sangat bebas. Pada awalnya, dia hanya seorang siswa biasa. Setelah beberapa waktu, Itoki terlibat dalam sebuah pertarungan yang sangat sengit. Pertarungan ninja serta teknik-teknik khusus ninja diperlihatkan dengan sangat menarik. Sejak saat itu, kehidupan Itoki mulai berubah dengan sangat cepat. Dia diperkenalkan dengan klan ninja keluarganya yang ternyata sudah bergerak selama bertahun-tahun dan bertahan di era modern saat ini. Itoki menjadi pewaris berikutnya dan diharuskan untuk menerima takdirnya sebagai seorang ninja. Semua itu menjadi pilihan yang sangat sulit karena Itoki tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang ninja dan dia juga merasa sangat nyaman dengan kehidupan lamanya. Bercerita tentang seorang siswa bernama Asahi Kashiwagi yang menjalani kehidupan siswa sekolah menengah pada umumnya. Namun, suatu hari demi satu prediksi peramal TV menjadi kenyataan, Asahi mengalami serangkaian pertemuan bersifat ketidaksengajaan yang cukup erotis. Takdir tampaknya menarik 5 gadis cantik untuk masuk ke dalam kehidupan Asahi. Hal itu membuat dirinya segera mendapati dirinya tidak hanya menerima 1 ataupun 2, tetapi 5 pengakuan cinta sekaligus. Dia harus mengikuti kata hatinya untuk menemukan cinta sejati yang sempurna untuk menemani kehidupannya. Semua itu bukanlah hal yang mudah karena Asahi bisa saja menemui kegagalan yang sangat menyakitkan. Menceritakan karakter bernama Hitori Goto atau biasa dikenal Bochi, seorang gadis SMP yang pemalu. Dia mulai belajar gitar seorang diri dan berkhayal tampil di panggung bersama grup bandnya. Namun, harapan Bochi tak berjalan sesuai mimpinya, sampai akhirnya Bochi duduk di bangku SMA. Di masa itulah dia bertemu dengan seorang drummer bernama Nijika Ichichi. Nijika mengajaknya bergabung dengan Kasoku Band. Bochi pun memulai kehidupan baru sebagai gitaris band bersama para rekannya yang sama-sama mencintai musik. Mereka
menjalani kehidupan singkat masa SMA sebagai seorang musisi band. Suleta Mercurius. Gadis ini berjalan selangkah demi selangkah melalui dunia baru dengan cahaya merah menyala di hatinya yang murni. Suleta Mercury mulai bergabung dengan sekolah Antiscia School of Technology. Dalam perjalanan menuju sekolahnya, dia melihat seorang astronot yang terdampar. Merasa tak tega, Suleta dan mobil Sweet miliknya bernama Ariel menyelamatkan astronot tersebut. Namun, setelah diselamatkan, astronot wanita itu pun marah pada Suleta karena telah menghentikan upayanya untuk kabur ke bumi. Sesampainya di sekolahan, Suleta bertemu kembali dengan gadis yang ia selamatkan bernama Myrina Rembrandt. Suleta pun mengetahui alasan Myrina melarikan diri karena dipaksa menikah oleh ayahnya, Delin Rembrandt, yang merupakan kepala grup Benerit. Ayahnya merupakan sosok penguasa yang memiliki pengaruh kuat di seluruh ruang angkasa dan merupakan pendiri sekolah Antiscia. Myrina diperintahkan menikah dengan petarung terkenal bernama Goel Jethro akibat peraturan yang dibuat oleh ayahnya, di mana sebuah peraturan dibuat berdasarkan duel mobil Sweet. Biasanya, pertandingan mobil Sweet itu mempertaruhkan permintaan maaf hingga pernikahan.